Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Alex Hairul Fatah, dokter spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropis. Menjawab berbagai pertanyaan mengenai tanda-tanda apakah pasien penyakit denggi atau yang dikenal di masyarakat sebagai demam berdarah denggi akan menjadi berat atau tidak, dan juga untuk menjawab apakah pasien penyakit denggi harus dirawat atau tidak, maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas mengenai mengenal tanda bahaya penyakit denggi atau pada anak yang dulu disebut sebagai demam berdarah denggi. Infeksi virus denggi ini merupakan suatu masalah global, terutama di negara tropis dan subtropis di Asia. Diperkirakan 390 juta terinfeksi per tahun, 96 juta diantaranya menunjukkan adanya gejala. Penyakit ini juga memberi beban ekonomi yang tinggi, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Di India sebagai contoh, tahun 2016 itu menghabiskan sekitar 80 triliun rupiah untuk mengobati penyakit ini. Indonesia merupakan suatu negara yang dengan kasus yang tinggi, ya. Dan bila kita lihat di sini, lebih dari 50% adalah terjadi pada anak-anak di bawah 14 tahun. Penyebabnya adalah virus denggi yang terdiri dari 4 jenis, yaitu denggi virus 1, 2, 3, dan 4. Ditularkan melalui gigitan nyamuk, yang paling sering adalah Aedes aegypti yang kakinya belang ini. Kelainan yang ditimbulkan oleh infeksi virus denggi bisa berupa yang pertama adalah kebocoran pembuluh darah, cairan dari darah keluar menuju daerah sekitar, sehingga volume di dalam pembuluh darah mengecil. Pada kasus berat dapat menimbulkan shock dan bisa membawa kepada kematian. Yang kedua adalah adanya perdarahan. Ini disebabkan adanya gangguan faktor pembekuan, kerapuhan pembuluh darah, dan penurunan jumlah trombosit. Juga pada kasus berat dapat membawa kepada kematian. Yang ketiga, infeksi virus denggi bisa menyerang organ, diantaranya hati, otak, dan gangguan otot jantung. Dilihat dari angka kematian, memang angka kematiannya hanya sekitar 0,7, tapi ini dari total kasus. Tetapi bila dilihat dari kasus yang berat saja, di sini pada baris di bawah, angka kematian masih sangat tinggi, yaitu hampir mencapai 8%. Artinya dari 100 kasus berat, 8%, 8 anak akan mengalami kematian. Ini sungguh memprihatinkan. Nah, upaya menurunkan angka kematian, tentu yang terbaik adalah mencegah jangan gigit nyamuk. Ini bisa melalui pola 3M, menguras, mengubur, menutup tempat air, memakai kelambu, dan lain-lain. Tetapi program ini sampai saat ini masih belum memuaskan, karena sukar sekali tergantung dari pengetahuan, kebiasaan, dan perilaku masyarakat. Kemudian upaya yang kedua adalah meningkatkan pengenalan tanda bahaya pasien mana yang akan menjadi berat. Sebelum menjadi berat, biasanya pasien menunjukkan tanda-tanda tertentu yang dikenal sebagai tanda bahaya. Bila pasien menunjukkan tanda bahaya, ini harus segera dirawat, dan dokter mengambil tindakan agar tidak terjatuh ke dalam denggi berat. Dan ini memerlukan kerjasama yang baik antara dokter dan orang tua. Apa
dasar ada tidaknya tanda bahaya tersebut dan derajat penyakit dibuat klasifikasi infeksi virus dengue yang dalam tanda kutip baru. Yang pertama, dengue tanpa tanda bahaya. Yang kedua, dengue dengan tanda bahaya. Dan yang ketiga adalah dengue berat. Dengue berat ini ditandai oleh adanya shock, perdarahan hebat, dan kerusakan organ tubuh seperti hati, otak, otot jantung, dan lain-lain. Dan ketiga kelompok ini merupakan suatu kesatuan, merupakan suatu rangkaian. Dalam arti kata, kita lihat di sini, dengue tanpa tanda bahaya ini bisa sembuh, namun bisa juga menjadi dengue dengan tanda bahaya, dan walaupun jarang bisa menjadi dengue yang berat. Nah, dengue dengan tanda bahaya ini juga sama bisa sembuh, namun bila tanpa pengobatan yang berat, 1 dari 20 kasus atau 5% akan menjadi dengue yang berat. Jadi dengan demikian, sangat penting adanya kita mengenal tanda bahaya dari untuk menjadi dengue yang berat. Ya. Hal ini sangat penting pada anak-anak karena proporsi kasus anak di bawah 14 tahun itu lebih dari 50% dari total kasus. Dari 20 kasus dengue dengan tanda bahaya, 1 kasus jatuh ke dalam dengue berat. Yang ketiga, anak lebih mudah jatuh ke dalam dengue berat dibanding dewasa karena kondisi keutuhan pembuluh darahnya yang berbeda. Yang keempat, bayi kurang dari 12 bulan, terutama usia 6-9 bulan, mudah jatuh ke dengue berat, walau baru terkena infeksi yang pertama. Yang berikutnya, dengan mengenal tanda bahaya, dengue berat dapat segera diketahui. Keberhasilan pengobatan akan jauh lebih tinggi dibanding dengan bila terlambat diketahui. Gejala penyakit dengue ini mengalami 3 fase. Yang pertama fase demam ini, ya. Kemudian fase krisis, yaitu fase pada saat demam turun. Pada saat ini sering terjadi dengue yang berat. Dan yang berikutnya adalah fase pemulihan atau fase penyembuhan. Manifestasi klinis dari fase demam ini banyak, sehingga pada awal sakit sulit dibedakan dengan penyakit lain. Beberapa gejala yang paling sering adalah yang pertama demam, sifatnya lamanya 2-7 hari, bersifat mendadak, tinggi, dan pola demam kontinua terus-menerus, pagi, siang, sore, malam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu ini demam hari keberapa. Dokter menghitung hari dalam 24 jam, bukan dari nama hari. Jadi misalnya mulai demam Kamis malam jam 21. Kemudian berobat hari Jumat jam 9. Nah, ini masih disebut hari pertama demam karena masih kurang dari 24 jam. Walaupun nama hari sudah berganti. Lama demam ini penting untuk dokter, karena dari lama demam ini dokter akan mewaspadai kapan akan terjadi fase kritis, dan dokter menentukan jenis pemeriksaan berdasarkan lama hari. Kemudian yang disebut mendadak adalah tidak didahului oleh demam ringan 1-2 hari sebelumnya. Yang berikutnya adalah sifat demam, yaitu demam tinggi. Tolong diperhatikan bahwa pengukuran suhu terbaik adalah di ketiak. Ini adalah konsensus dokter anak di Italia. Ya. Yang kedua adalah termometer yang lama, 80% tidak akurat setelah 1 tahun. Ya. Dan yang disebut tinggi itu adalah sering di atas 38,5 derajat Celcius. Ya. Bila kita tidak mempunyai termometer, lihat gejala-gejala subjektif anak demam tinggi.
yaitu anaknya gelisah atau rewel, muka kemerahan, mata berkedip-kedip seperti silau. Sifat demam yang berikutnya adalah pola demam yang terus-menerus. Pola demam ini dapat dikelirukan sebagai demam yang naik turun, karena orang tua memberi obat penurun demam. Karena itu, lakukanlah periksa suhu sebelum diberi obat. Jangan diberi obat bila anak tiada demam. Catat jenis obat, kemudian catat jam berapa obat diberikan. Hal ini dapat membantu dokter dalam memperkirakan apakah demam bersifat terus-menerus atau bukan. Gejala berikutnya adalah sakit, nyeri badan, pegal-pegal, sakit sendi, dan sakit kepala. Pada anak besar ini tentu saja bisa ditanyakan. Biasanya anaknya posisinya tidur dengan membungkukkan badan, bisa menyebutkan sakit kepala, sakit otot, sakit sendi, sakit belakang bola mata. Yang sulit adalah pada anak kecil. Biasanya kita hanya tahu dari anak gelisah atau rewel, anak ingin digendong terus, tapi perfusi jaringan baik, artinya kaki dan tangan masih hangat, tidak dingin. Kadang ditemukan tanda dehidrasi ringan atau sedang. Tanda yang ketiga adalah kelainan pada kulit atau ruam. Yang pertama adalah hanya berupa bercak kemerahan saja yang tidak menonjol ya, di daerah wajah, leher, dada. Namun ini cepat menghilang sehingga luput dari pemeriksaan. Jadi hanya bercak kemerahan saja yang tidak menonjol. Kemudian pada hari ketiga keempat bisa ada ruam seperti campak atau campak Jerman. Pada ilustrasi ini adalah seperti campak Jerman, kecil-kecil, menyebar. Berbeda dari campak Jerman adalah kalau pada denggi dimulainya dari wajah, dari punggung. Kalau pada campak dimulainya dari wajah. Ruam ini kalau ditekan akan jadi pucat, jadi menghilang. Nah, ruam yang ketiga adalah ruam perdarahan yang ringan di kulit, bisa ditemukan di pipi, langit-langit, lunak, pangkal lengan atas, dan dada atau tungkai. Ruam tidak menghilang bila ditekan. Jadi kalau ditekan dengan objek yang transparan, akan terlihat bahwa bercak perdarahan tidak menghilang, akan tampak tetap terlihat. Gejala yang berikutnya adalah mual dan muntah. Kemudian yang kelima ini dilakukan oleh dokter, yaitu uji bendung. Dan yang keenam adalah pada pemeriksaan laboratorium, jumlah leukosit yang rendah, walaupun pada pemeriksaan tersebut hematokrit dan trombosit masih normal. Nah, tanda bahaya apa yang kita curiga bahwa pasien akan menjadi berat adalah yang pertama adanya muntah-muntah lebih dari 3 kali dan tidak bisa minum, kemudian sakit perut yang mengganggu aktivitas, atau anaknya tampak lemas dan mengantuk. Kemudian adanya perdarahan berupa mimisan, perdarahan gusi, perdarahan saluran cerna, dan perdarahan kulit di beberapa tempat. Kemudian bisa ditemukan adanya sembab pada mata, cairan di paru-paru, ini tentu oleh dokter diperiksanya. Kemudian adanya pembesaran hati pada pemeriksaan dokter juga. Dan yang sangat penting adalah pemeriksaan lab, yaitu trombosit yang terus menurun disusul dengan peningkatan hematokrit. Jadi bukan hanya trombosit yang turun. Kapan pasien harus dirawat inap? Yang pertama, walaupun tidak ada tanda bahaya, tetapi pasien mempunyai komorbid seperti bayi kurang dari 1 tahun, penyakit jantung bawaan,
penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan obesitas, dan indikasi sosial, misalnya tidak ada pengasuh, jauh dari fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Dan yang harus dirawat juga dengan sendirinya adalah setiap pasien yang memiliki satu tanda bahaya, satu atau lebih tanda bahaya, ini harus dirawat untuk dimonitor agar tidak berkembang menjadi denggi berat. Demikian juga denggi yang berat, ini tentu harus dirawat. Ya. Bila tanpa komorbid, denggi tanpa tanda bahaya bisa berobat jalan, tetapi dengan catatan bahwa anak masih bisa minum cukup baik, buang air kecil cukup, setidaknya setiap 4-6 jam, tekanan darah nadi waktu pengisian kapiler yang baik, kemudian dapat diperiksa dokter setiap hari, dapat diperiksa pemeriksaan darah berulang, dan yang sangat penting adalah orang tua mengerti akan tanda bahaya penyakit denggi yang tadi disebutkan. Ya. Pengobatannya adalah tirah baring yang cukup, minum yang cukup, dipilih yang mengandung elektrolit seperti susu, jus buah-buahan atau oralit. Tentu tidak harus terus-menerus minum jus buah-buahan, terutama bila anak mengeluh enak. Obat penurun demam hanya paracetamol dan berantas sarang nyamuk di sekitar tempat tinggal. Jangan memberi penurun demam ibuprofen dan sejenisnya. Dan pada pasien DB tidak perlu antibiotik. Ini adalah tanda-tanda bahaya yang harus diawasi oleh orang tua. Yang pertama, bila timbul adanya tanda perdarahan, misalnya percak perdarahan pada kulit di berbagai tempat, mimisan atau perdarahan gusi yang sulit dihentikan, muntah darah, kotorannya berwarna hitam seperti ter, kemudian pada anak remaja perempuan menstruasinya berlebih. Kemudian bila ada muntah-muntah, bila ada sakit perut, kemudian anaknya tampak mengantuk atau lemas atau tampak bingung atau ada kejang. Yang kelima, bila tangan dan kaki dingin, lembab dan pucat. Yang keenam, bila ada kesulitan bernapas. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.